Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ulfa dengan NIM 21033006. Di sini saya akan mempresentasikan proposal proposal penelitian saya. Yang pertama, ada judulnya yaitu pengaruh penggunaan model problem-based learning terhadap kemampuan literasi sains siswa pada materi pemanasan global. Yang pertama, masuk pada bab 1 pendahuluan. Yang A ada latar belakang. Untuk latar belakang ini yang menunjukkan pentingnya literasi sains yaitu perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi sangat pesat pada abad ke-21 memberikan dampak kemajuan pada berbagai bidang, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Untuk beradaptasi dengan hal tersebut, maka segala sesuatu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan. Terdapat 16 keterampilan yang diperlukan di abad 21 yang telah diidentifikasi oleh World Economic Forum, dan literasi sains merupakan salah satu bagiannya. Kemudian ada yang menunjukkan rendahnya literasi sains ini. Data PISA yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development ini menunjukkan rendahnya kemampuan literasi sains siswa Indonesia. Literasi sains Indonesia pada tahun 2022 mendapatkan peringkat 67 dari 81 negara dengan skor rata-rata 383. Kemudian ada kemungkinan penyebab literasi sains siswa ini rendah. Pertama, disebabkan oleh sistem pendidikan, kurikulum, model, dan metode pembelajaran, sumber belajar, dan bahan ajar yang belum mendukung untuk meningkatkan kemampuan literasi sains. Kemudian ada literasi sains yang rendah disebabkan siswa kurang responsif dalam mengatasi persoalan dan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Kurang cakap memanfaatkan ilmu pengetahuan pada kehidupan sehari-hari, sulit memecahkan masalah, dan lambat menentukan keputusan. Dan penyebab utamanya rendahnya kemampuan literasi sains siswa itu karena penggunaan model pembelajaran yang masih kurang tepat. Kemudian ada alternatif solusi yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ada model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa pada materi momentum dan impuls. Kemudian ada penelitian Sri Astuti dan kawan-kawan dengan model pembelajaran kolaboratif creativity berpengaruh signifikan terhadap kemampuan literasi sains pada gerak lurus. Kemudian ada pengembangan LKPD menggunakan pembelajaran argumen driven inquiry dalam peningkatan keterampilan literasi sains. Kemudian solusi utama yang dipandang untuk mengatasi permasalahan tersebut dan dapat melatih kemampuan literasi sains adalah dengan menerapkan model problem-based learning. Model problem-based learning ini merupakan pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata, merangkum informasi, menilai logika dan validitas dalam suatu konteks, dan kemudian diterapkan untuk mengatasi permasalahan dan menciptakan pemahaman yang lebih baik. Model problem-based learning dapat melatih domain kemampuan literasi sains siswa melalui kegiatan penyelidikan dan analisis. Dan proses pembelajaran yang dikaitkan dengan masalah sosial ilmiah atau gejala pemanasan global memiliki dampak positif pada aspek kompetensi literasi sains siswa. Kemudian pada permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, diharapkan penggunaan model problem solving ini dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Sehingga penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul pengaruh penggunaan model problem-based learning terhadap kemampuan literasi sains siswa pada materi pemanasan global. Kemudian identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, ada 3 identifikasi masalahnya. Pertama, rendahnya kemampuan literasi sains siswa berdasarkan hasil tes PISA.
Yang kedua, ada kurangnya pengalaman belajar siswa yang dikaitkan dengan fenomena sehari-hari. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran yang tidak mendukung siswa untuk mengembangkan kemampuan literasi sains. Kemudian ada batasan masalah. Pada batasan masalah ini, maka penelitian ini dibatasi untuk meningkatkan literasi sains siswa dan dibatasi juga sebagai berikut. Ada yang pertama, sintak model pembelajaran PBL yang digunakan menurut Richard Arend edisi ke-9. Yang kedua, literasi sains yang dimaksud merupakan literasi sains menurut PISA 2022. Kemudian ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa pada materi pemanasan global? Kemudian tujuan penelitiannya, menyelidiki pengaruh model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa pada materi pemanasan global. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, yang pertama ada manfaat bagi guru sebagai bahan pertimbangan untuk menggunakan model pembelajaran PBL sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Yang kedua, ada bagi peneliti lain sebagai masukan untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, bagi peneliti sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan fisika MIPA UNP dan modal dasar dalam rangka pengembangan diri dalam bidang penelitian serta menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti sebagai calon pendidik nanti. Kemudian ada bab 2 kajian pustaka. Untuk kajian pustaka terdiri dari kajian teori. Pertama, pada kajian teori model problem-based learning. Yang A, model pembelajaran, pengertian pada model pembelajaran. Yang kedua ada problem-based learning. Nah, ini beberapa definisi tentang problem-based learning. Yang pertama ada menurut Dodge, yang kedua ada menurut Arendt, yang ketiga Glasser, kemudian ada Kemendikbud. Jadi dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran model problem-based learning adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa agar aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran ini akan mendorong siswa untuk kreatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tentunya masalah yang dihadapi siswa berkaitan dengan materi pembelajaran dan dapat dikaitkan dengan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada karakteristik PBL menurut Barrows yang dikutip oleh Senjaya. Yang pertama ada learning is student center. Yang kedua, authentic problem for the organizing focus for learning. Yang ketiga, ada new information is acquired through self-directed learning. Kemudian ada learning of course is small group. Kemudian ada teacher as facilitator. Kemudian ada karakteristik model PBL menurut Tatar dan Munir. Kemudian ada karakteristik masalah dalam PBL menurut Tatar dan Munir juga. Kemudian ada kelebihan model PBL dan kekurangan model PBL. Jadi kelebihan dari model PBL adalah membuat pendidikan di sekolah lebih relevan dengan kehidupan di luar sekolah, melatih keterampilan siswa untuk memecahkan masalah secara ilmiah, serta melatih siswa berpikir kritis, analisis kreatif, dan menyeluruh karena dalam proses pembelajarannya, siswa dilatih untuk menyoroti permasalahan dari berbagai aspek. Kemudian ada kekurangan dari model PBL. Ada sering siswa menemukan kesulitan dalam menentukan permasalahan yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Selain itu, model PBL memerlukan waktu yang relatif lebih lama dari pembelajaran konvensional, serta tidak jarang siswa menghadapi kesulitan dalam belajar. Kemudian ada sintak pembelajaran menurut Richard Arends. Kemudian ini sintak pembelajaran yang sintak pembelajaran ada proses pembelajaran guru, kegiatan guru dan siswanya. Kedua ada literasi sains. Ada pengertian literasi sains. Yang kedua ada aspek literasi sains.
aspek literasi sains ini berdasarkan kerangka PISA 2015. Nah, karena kerangka PISA 2015 ini juga digunakan dalam PISA 2018 dan 2022. Dalam framework PISA 2015 ini terdapat 4 domain. Yang pertama ada domain konteks, ada domain kompetensi, kemudian ada domain pengetahuan. Domain pengetahuan ini ada pengetahuan konten, prosedural, dan epitemik. Yang terakhir ada domain sikap. Kemudian ada materi pemanasan global. Pertama ada pengertian pemanasan global. Kemudian ada gejala pemanasan global. Kemudian penyebab pemanasan global. Kemudian ada dampak pemanasan global. Kemudian ada solusi untuk pemanasan global. Kemudian ada penelitian yang relevan. Nah, penelitian relevan yang pertama dilakukan oleh Sheila Yuningsi dan kawan-kawan, pengaruh model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar siswa. Nah, ini bedanya dengan penelitian yang akan saya gunakan terhadap literasi sains. Kemudian ada penelitian Anita Krisdiana. Kemudian penelitian lakukan Selvida, berjudul model empiri terbimbing untuk meningkatkan literasi sains. Kemudian yang keempat, Gradio, pengaruh PBL terhadap kemampuan literasi sains. Kemudian yang kelima ada Suyitno. Kemudian ada kerangka berpikir. Untuk kerangka berpikir, permasalahan ini dia lakukan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kelas eksperimen ini kelas yang diberlakukan dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning, dan kelas kontrol ini yang tidak diberikan pelakuan tidak menerapkan model pembelajaran problem-based learning, dan kemudian akan dilakukan post-test. Nah, dan setelah post-test menunjukkan kemampuan literasi sains siswa itu meningkat setelah menerapkan model problem-based learning. Kemudian ada hipotesis penelitian, ada H0, ada H1. H0 ini yang tidak terdapat pengaruh, kemudian yang H1 terdapat pengaruhnya. Kemudian ada metodologi penelitian. Metode yang A ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini quasi eksperimen dengan menggunakan desain non-equivalent control group design. Dan subjeknya ada populasinya siswa kelas 10 MIPA FSMAN 1/9, dan sampelnya 10 MIPA 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 MIPA 1-nya sebagai kelas kontrol. Dan ada prosedur penelitian, ada 3 tahapan: tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Kemudian ada instrumen penelitian. Nah, instrumen tes ini untuk mengukur kemampuan pada sistem indikator tes kemampuan literasi sains. Yang pertama, membedakan, mengorganisasikan, dan mengatribusikan. Kemudian ada uji validitas instrumen. Satu, uji validitas kontrol, validitas lapangan, reliabilitas, taraf kesukaran, daya pembeda. Kemudian yang F ada teknik analisis data. Ada uji normalitas, uji homogenitas, ada uji hipotesis. Kemudian ada data yang terdistribusi normal dan homogen, data yang tidak terdistribusi normal dan homogen. Kemudian ada endgame-nya.
Untuk N-GAN ini selisih antara nilai post-test dan pre-test yang menunjukkan peningkatan atau pemahaman siswa setelah pembelajaran. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah perkataan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.